Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan ke masalah yang kedua terkait SPLDV ya. Oke, misal Ibu punya masalah sebagai berikut. Pak Abraham memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Terdapat 3 jenis pupuk, yaitu urea, SS, TSP, yang harus digunakan agar hasil panen menjadi maksimal. Nah, harga per karung setiap jenis pupuk adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Nah, ini per jenisnya, berarti urut dari urea, SS, dan TSP ya. Banyaknya pupuk yang dibutuhkan Pak Abraham sebanyak 40 karung. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Nah, pertanyaannya, kemudian ada keterangan juga, sementara dana yang disediakan Pak Abraham untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Nah, pertanyaannya bagaimana model matematika atau SPLTV yang dapat dibentuk dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli oleh Pak Abraham. Nah, Ibu, kita bersama-sama selesaikan langkah per langkahnya. Yang pertama, dari keterangan ini, terdapat 3 jenis pupuk, urea, SS, dan TSP. Nah, pertanyaannya nanti terkait dengan berapa karung untuk tiap jenis pupuk. Berarti langkah pertama kita memisalkan dulu. Misal ya, banyaknya pupuk urea ini misalkan X gitu ya. Tidak boleh kalian nulis hanya pupuk urea sama dengan X. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi pada anak-anak dalam memisalkan itu. Yang dimisalkan adalah banyaknya. Jadi pupuk urea ada berapa? Ada sebanyak X kantong, gitu kan? Nah, kemudian banyaknya pupuk apalagi SS sama dengan misalkan Y. Kemudian banyaknya pupuk TSP sama dengan Z. Nah, itu dari keterangan pertama kita dapat membuat atau menentukan permisalannya adalah X, Y, dan Z. Dengan X-nya adalah banyaknya pupuk urea, Y-nya adalah banyaknya pupuk SS, dan Z-nya adalah banyaknya pupuk TSP. Kemudian dari keterangan kedua, harga per karung tiap jenis pupuk adalah 75.000 untuk urea, 120.000 untuk SS, dan 150.000 untuk TSP. Ini maksudnya harga per karungnya. Nah, dari kalimat ini belum dapat kita buat model apa-apa kan? Nah, kemudian lanjut ke keterangan berikutnya. Banyak pupuk yang dibutuhkan Pak Abraham sebanyak 40 karung. 40 karung itu terdiri dari pupuk urea, SS, dan TSP. Berarti total banyaknya urea, banyaknya SS, banyaknya TSP harus sama dengan 40. Maka kita modelkan atau kalimat matematikanya menjadi X plus Y plus Z sama dengan 40. Ini model yang pertama. Kalimat matematika yang pertama. Ya. Jadi banyaknya pupuk yang dibutuhkan Pak Abraham sebanyak 40 karung. Itu maknanya X plus Y plus Z sama dengan 40. Gitu ya. Kemudian pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Pupuk ureanya dikonsumsinya itu 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Coba berarti dari kalimat ini dapat kita modelkan. Nah, ini dapat kita modelkan seperti ini. Coba kalian tebak mana yang benar. Apakah 2X sama dengan Y ataukah X sama dengan 2Y dari kalimat ini?
Yang benar yang mana? Yang atas atau yang bawah? Pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Perhatikan kalau yang ini. Kalau yang ini, Y-nya kan berarti pupuk SS sama dengan 2 kali urea. Kalau yang ini, urea sama dengan banyaknya 2 kali pupuk SS. Berarti yang mana? Yang kedua. Ini yang benar. Ini sekali lagi nih keliru. Ya, jadi inilah persamaan atau model yang kedua. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV seperti yang sebelumnya Ibu sampaikan, kita minimal harus punya 3 buah persamaan. Ini baru 2 buah persamaan, maka kita butuh 1 lagi. Dan di sini ada 1 keterangan lagi, yaitu dana yang disediakan Pak Abraham untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Dananya 4.020.000, maka kalau dana hubungannya dengan harga per karung. Harga per karung kan? Harga per karung itu 75.000 urea. Ureanya ada berapa? Ada X. 120.000 per karung SS. SS-nya ada berapa karung? Ada Y karung. Ya kan? Kemudian TSP-nya harganya 150.000 per karung. Ada berapa karung TSP-nya? Ada sebanyak Z karung. Berarti dari kalimat ini dapat kita buat atau dapat kita modelkan menjadi seperti ini. 75.000. Ini kan harga setiap karung urea. Ureanya ada berapa karung? Ada sebanyak X karung. Berarti harga yang harus dikeluarkan untuk membeli pupuk urea adalah 75.000 dikali X atau 75.000 X. Kemudian untuk membeli SS itu harganya 120.000 kali banyaknya karung SS ada berapa? Ada Y karung. Berarti banyaknya biaya yang dikeluarkan adalah 120.000 kali Y atau 120.000 Y. Kemudian kita juga harus, Pak Abraham juga harus membeli TSP. TSP-nya ada sebanyak Z karung dan harga per karungnya 150.000. Berarti biaya yang harus dikeluarkan adalah 150.000 Y. Nah, ini kalau dijumlahkan tidak atau biaya yang dikeluarkan adalah ini nih dananya 4.020.000. Berarti ini dijumlahkan sama dengan 4.020.000. Nah, inilah persamaan yang ketiga, model yang ketiga. Nah, ini dapat kita sederhanakan. Ini kan terlalu besar bilangannya. Dapat kita sederhanakan dibagi dengan 10.000 semua. Dibagi dengan 10.000 atau 10.000 ya, berarti menjadi 7,5 X ditambah 12 Y ditambah 15 Z sama dengan 402. Nah, ini persamaan ketiga. Jadi, penyelesaian dari pertanyaan yang A, bagaimana model matematika atau SPLTV dari masalah tersebut? SPLTV-nya adalah 1 yang ini, 2 yang ini, 3 yang ini. Ya. Oke, Ibu tulis lengkapnya di sini. SPLTV-nya adalah sebentar. Ya, Ibu lanjutkan ya. Jadi tadi modelnya adalah ini yang dibentuk. Nah, untuk ini kita beri nama persamaan 1, yang ini persamaan kedua, dan yang ini persamaan ketiga. Untuk persamaan kedua, supaya lebih mudah, dapat kita ubah bentuknya menjadi X min 2Y sama dengan 0. Ya. Nah, inilah SPLTV atau model matematika dari masalah tadi, masalah yang kedua tadi. Kemudian penyelesaiannya sama seperti yang Ibu jelaskan tadi di materi sebelumnya, bahwa kita pasangkan masing-masing persamaan ini
Misalkan Ibu pasangkan 1 dan 2, kemudian 2 dan 3. Jadi 1 dan 2 Ibu eliminasi apanya? Misalkan Ibu eliminasi bagian X-nya. Eliminasi X dari 1 dan 2. Maka dapat Ibu tulis X plus Y plus Z sama dengan 40. Kemudian yang kedua X min 2Y sama dengan 0. Kita eliminasi X-nya atau hilangkan X-nya. Eliminasi itu bahasa gampangnya hilangkan ya, menghilangkan. Menghilangkan X-nya, maka menjadi 3Y plus Z sama dengan 40. Nah, kita namai persamaan ini sebagai persamaan keempat. Gitu ya. Kemudian, saya atau Ibu pasangkan lagi persamaan yang kedua dan ketiga. 2 dan 3 Ibu eliminasi. Nah, ini ngikuti yang atas. Kalau atas udah mengeliminasi X, berarti yang ini juga harus eliminasi X, supaya hasilnya nanti adalah dua variabel yang sama dari persamaan keempat dan kelima, gitu ya. 2 dan 3, berarti Ibu tulis di sini X min 2Y sama dengan 0 dan 7,5X plus 12Y plus 15 sama dengan 402. Nah, kemudian kita samakan. Langkahnya sama seperti menyelesaikan SPLDV, kita harus menyamakan koefisien dari X supaya X-nya nanti bisa dieliminasi. Kita kalikan 7,5, yang ini kali 1. Nah, akan menjadi 7,5X min 15Y min 15Y sama dengan 0. Kemudian yang satu menjadi tetap 7,5X plus 12Y plus 15 sama dengan 402. Nah, kalau kita kurangkan, maka X-nya akan hilang, tereliminasi ya. Nah, ini dikurangkan menjadi negatif 27Y min 15 sama dengan negatif 402. Nah, kalau kita kalikan negatif 1 menjadi 27Y plus 15 sama dengan, ini 15Z. Nah, ini 15Z, Z-nya kurang, belum ditulis Z. Nah, sama dengan 402. Nah, bentuk ini, bentuk 27Y plus 15Z sama dengan 402 ini masih dapat disederhanakan. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 3 ya. Dibagi 3 itu menjadi 9Y plus 5Z sama dengan 402 dibagi 3 berapa? 134 ya. Nah, inilah persamaan yang kelima. Nah, sehingga kita peroleh persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan persamaan kelima ini adalah persamaan linier dua variabel. Maka kita selesaikan SPLDV-nya dari 3Y. Nah, ini 3Y plus Z sama dengan 40 diselesaikan dengan 9Y plus 5Z sama dengan 134. Nah, ini diselesaikan. Silakan dilanjutkan, diselesaikan. Nanti setelah itu akan ketemu nilai Y-nya berapa, Z-nya berapa, gitu kan? Nah, setelah ketemu nilai-nilai ini, kamu substitusikan. Substitusikannya kemana? Substitusikannya adalah ke, nah, ini disubstitusikan ke sini, boleh. Paling gampang ke sini. Nah, substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan 1. Atau boleh juga ke persamaan ke 3. Untuk apa? Untuk mencari nilai Z-nya. Nah, setelah ketemu nilai Z, apakah sudah selesai penyelesaian masalah ini? Belum. Kembali ke pertanyaannya tadi. Pertanyaannya adalah berapa pupuk yang
perlukan, maka kamu jawabnya harus dalam bentuk kalimat juga. Jadi pupuk yang diperlukan adalah sekian kantong pupuk urea, sekian kantong pupuk SS, dan sekian kantong pupuk TSP gitu ya. Jangan hanya menggantung sampai dengan nilai XYZ. Karena XYZ ini adalah baru tahap modelnya, penyelesaian model. Nah, kemudian kita langkah terakhir adalah menjawab permasalahan. Jadi disimpulkan dulu. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ibu semoga dapat dipahami. Kemudian silahkan kerjakan masalah berikutnya untuk dikerjakan di rumah ya. Jadi kesimpulan dari penjelasan Ibu, langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLTV adalah yang pertama memisalkan, kemudian memodelkan, kemudian menyelesaikan model. Di sini ada 4 metode sebenarnya, cuma Ibu di sini menjelaskan metode yang paling mudah untuk dapat digunakan. Ya, ada di antara 4 metode itu nantinya ada metode yang disebut metode Cramer ya. Nanti Ibu jelaskan di kesempatan berikutnya. Nah, kemudian langkah terakhir ini yang Ibu sampaikan tadi, menjawab permasalahan. Jangan sampai kesimpulannya tidak ada. Jadi pertanyaannya apa, maka jawabannya juga harus mengacu kepada pertanyaan. Tidak hanya sampai dengan sini penyelesaian model gitu ya. Oke, itu 4 langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian tugas individunya adalah ini. Silahkan di capture, diselesaikan di rumah. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.